Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali di video tutorial Publish or Perish. Jadi Publish or Perish merupakan sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam mencari referensi dari berbagai sumber, tentunya dengan cepat, efektif dibandingkan dengan kita mencari secara manual dari berbagai sumber. Jadi melalui satu aplikasi kita dapat melakukan pencarian dari berbagai sumber. Langkah pertama yang dilakukan adalah pertama-tama kita mendownload aplikasi tersebut. Silahkan buka browser. Setelah browser Anda terbuka, silahkan ketikkan Publish or Perish pada kolom pencarian. Lalu tekan enter. Nah, jika muncul seperti ini, Anda bisa masuk ke dalam websitenya, ya, hersing.com. Kita klik. Tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Kita akan diarahkan pada dua pilihan aplikasi. Bagi pengguna Microsoft Windows, bisa mengklik ini. Bagi pengguna Mac, bisa mengklik ini. Karena saya menggunakan Microsoft Windows, jadi saya klik ini. Selanjutnya kita diarahkan pada halaman downloadnya. Aplikasi ini kapasitasnya 1,8 MB. Dia dapat dioperasikan pada Windows 7, Windows 8, 10, dan 11. Dia membutuhkan ruang memori, juga membutuhkan ruang hard disk, dan aplikasi ini dioperasikan dengan menggunakan jaringan internet atau terkoneksi dengan internet. Ya, kita download aplikasinya, kita klik. Setelah aplikasinya berhasil di-download, selanjutnya kita lakukan proses instalasi. Kita bisa klik dua kali ini, juga bisa klik ini, lalu klik buka. Selanjutnya kita tunggu prosesnya. Ya, jika muncul seperti ini, lalu klik saja yes. Kita tunggu, klik next, centang, beri centang ya, lalu klik next, klik install, lalu tunggu prosesnya. Jika Anda membiarkan centang ada di sini, maka akan langsung membuka aplikasi. Jika Anda membuka centangnya, maka proses penginstalan selesai dan tidak membuka aplikasinya. Lalu kita klik finish. Ya, seperti itu proses instalasinya, cukup mudah. Setelah ini kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu bagaimana menggunakan Publish or Perish dalam mencari referensi. Setelah kita melakukan download dan install, selanjutnya kita membuka aplikasi Publish or Perish. Jadi logo shortcutnya seperti ini. Bisa klik dua kali atau enter. Ya, tampilan aplikasinya seperti ini. Ada berbagai macam fitur, ada file, edit, search, view, dan help. Yang terpenting dari aplikasi ini adalah bagaimana kita memaksimalkan pencarian menggunakan aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini kita dapat mencari referensi dari berbagai sumber seperti di Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, dan terakhir Web of Science. Nah,
Nah, di masing-masing sumber ini itu memiliki tanda bintang, ada bintang 1, ada bintang 2, Scopus, Semantic Scholar juga bintang 2, dan bintang 3 itu Web of Science. Bintang 1 ini artinya referensi yang kita cari di sini, dia merupakan referensi yang free atau dapat kita akses secara cuma-cuma. Selanjutnya, yang bintang 2 ini juga free, tapi harus registrasi terlebih dahulu. Untuk bintang 3, Web of Science, ini merupakan referensi yang kalau kita ingin mendapatkannya, itu biasanya berbayar. Nah, bisa kita lihat keterangan di sampingnya. Yang bintang 1 itu free data source atau gratis, free. Bintang 2 free registration required, artinya dia free tapi membutuhkan registrasi di Scopus dan di Semantic Scholar. Yang ketiga, external subscription. Ini sumber yang berbayar jika ingin mendapatkan referensi dari Web of Science. Untuk referensi atau jurnal berbahasa Indonesia bisa kita gunakan ini Google Scholar, dan untuk yang berbahasa asing utamanya yang terindeks Scopus bisa Anda menggunakan ini, bisa menggunakan ini, Semantic juga, dan Web of Science. Kita contohkan mencari referensi yang berbahasa Indonesia, jadi kita gunakan Google Scholar. Nah, di sini setelah kita mengklik, ada authors, penulis, ada publication name, ada title words atau judul, ada keyword, kata kunci, ada tahun, ini rentan tahun ya, bisa kita atur berapa tahun, ada ISSN, ini tidak wajib kita isi, ada maximum number of result ya, jadi batasan mulai dari 10 sampai 1000. Jadi batasan maksimal dari referensi yang akan kita cari. Untuk pencarian secara spesifik, Anda bisa melengkapi semua ini. Untuk pencarian secara spesifik. Tetapi untuk pencarian yang tidak spesifik atau bersifat umum, biasanya kita mencari menggunakan bantuan atau mencari berdasarkan judul atau mencari berdasarkan keyword. Nah, sekarang kita akan coba mencari berdasarkan judul. Nah, sekarang kita mencoba melakukan pencarian referensi. Kita cari berdasarkan judul. Sekarang kita cari judul terkait dengan resiliensi ya, resiliensi masyarakat pasca bencana. Oke, rentang tahunnya kita atur dari 2015 sampai 2021. Maksimum numbersnya itu 100. Artinya pencarian paper terkait dengan judul ini itu akan diatur maksimal 100 paper. Setelah itu kita klik search. Nah, ada 4 referensi yang kita temukan terkait dengan resiliensi masyarakat pasca bencana. Nah, kenapa sedikit? Karena judul yang kita tuliskan di sini ini sangat spesifik, yaitu resiliensi masyarakat pasca bencana. Ini judul yang spesifik, jadi semakin spesifik judul yang kita tuliskan, maka hasil dari pencarian itu biasanya sedikit. Kalau kita tulis judul yang sifatnya umum, kemungkinan hasil itu bisa menjadi lebih banyak. Oke, kita contohkan, kita cari yang lebih umum.
Ya, resiliensi masyarakat kita sudah atur tadi, rentang tahunnya, maksimum hasil yang akan didapatkan itu 100 juga sudah kita atur. Langsung saja kita klik search. Nah, di sini kalau kita lihat kita menemukan 95 papers. Nanti untuk lebih pastinya bisa kita lihat di sini berapa papers yang kita dapatkan melalui pencarian ini. Nah, oke, kita lihat citation matrix-nya, kita mendapatkan 94 papers. Jika dibandingkan dengan pencarian sebelumnya yang lebih spesifik, itu hanya menemukan 4 atau 5. Sekarang dengan judul yang lebih umum, kita mendapatkan 94 papers. Nah, dari 94 papers ini terdapat 5 papers yang sudah memiliki H-index, terdapat 8 papers yang sudah memiliki Google Index, ya. Untuk melihat hasil ini, kita bisa klik 2 kali atau bisa klik kanan seperti ini, ya. Sebelum itu bisa diperhatikan ini authors, nama penulis, judul, tahun, publikasi, publisher. Nah, sekarang kita coba buka satu ya. Sekarang kita coba ini. Judulnya Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Banjir. Kita ya, selanjutnya kita coba buka satu ya. Nah, kita coba buka judul ini, Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Banjir. Kita klik kanan, kita klik open article in browser. Maka kita akan diarahkan pada halaman website dari jurnal tersebut. Mau di-download, silahkan diklik ini. Nah, kita lihat jurnal yang lain. Jurnal-jurnal yang tidak disebutkan publication-nya atau publisher-nya itu biasanya tidak mengarahkan kita pada halaman website dari jurnal tersebut. Namun kita akan langsung diarahkan pada papernya. Contohnya ini. Kita klik. Kita langsung diarahkan pada halaman ini. Karena ya tidak jelas disebutkan tempat publikasinya dan publishernya. Sama dengan ini, tingkat resiliensi masyarakat di area rawan bencana. Kita klik open full text in browser atau kita klik 2 kali. Juga akan diarahkan ke halaman Google Scholar. Coba kalau kita klik ini, kita klik kanan, terus open full text in browser, maka kita akan diarahkan pada papernya, ya, tidak diarahkan pada halaman atau tampilan dari jurnal tersebut, namun langsung diarahkan pada papernya. Ya, masih berproses. Nah, seperti ini tampilannya. Aplikasi ini cukup mudah digunakan. Yang perlu Anda pahami adalah semakin spesifik dari judul yang Anda tuliskan, maka hasilnya kemungkinan lebih sedikit dibandingkan dengan judul atau keyword yang tidak terlalu spesifik. Nah, hasil pencarian ini dapat kita ekstrak menjadi sebuah metadata dalam format RIS atau Reference Manager. Selanjutnya, file tersebut dapat kita gunakan di aplikasi Open Mendeley, ya.
digunakan untuk menulis sitasi, daftar pustaka atau bibliografi, dan juga dapat kita gunakan di aplikasi Viewer yang tujuannya untuk melakukan pemetaan riset atau topik yang akan kita teliti. Nah, saya contohkan caranya. Jadi ada 94 paper, kita akan ekstrak, kita ambil metadatanya, kita simpan dalam format RIS. Kita klik Save Result, kita klik Result as RIS Reference Manager. Kita tuliskan namanya, tadi ini topiknya resiliensi. Anda bisa menuliskan dengan kode atau apa. Sini saya menuliskan berdasarkan topik. Setelah itu kita klik Save. Maka dia akan tersimpan pada folder penyimpanan yang telah kita atur sebelumnya. Nah, sini tadi saya simpan di sini. Nah, bisa kita lihat dia tersimpan resilience masyarakat dalam format RIS. Ini tidak bisa dibuka, tapi kalau kita menggunakan aplikasi Mendeley atau Viewer atau pembaca format RIS lainnya, itu dapat terbuka, namun tidak dapat kita buka secara manual atau tanpa bantuan aplikasi. Saya kira itu yang dapat saya berikan gambaran bagaimana menjalankan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari referensi secara cepat. Sekian untuk tutorial Publish on Paris. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga riset-riset yang Anda laksanakan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.